Hai, di sini saya akan menjelaskan tentang kerangka kerja kebijakan moneter Islam. Apa sih kebijakan moneter Islam itu? Kebijakan moneter adalah suatu kebijakan yang diambil oleh pemerintah untuk menambah dan mengurangi jumlah uang yang beredar. Kebijakan moneter merupakan salah satu kebijakan di bidang ekonomi yang sangat berperan untuk mengatur dan menjaga stabilitas ekonomi suatu negara. Kebijakan ini lebih khusus mengatur tentang pengendalian jumlah uang yang beredar. Nah, selanjutnya itu, apa sih tujuan kebijakan moneter Islam itu? Tujuan kebijakan moneter Islam tidak berbeda dengan tujuan kebijakan moneter secara umum, yaitu menjaga stabilitas dari mata uang, baik secara internal maupun eksternal, penciptaan instrumen keuangan yang terdiversifikasi, likuiditas, transparansi sistem keuangan, dan mekanisme pasar yang efektif. Salah satu bentuk kebijakan moneter adalah dengan mengendalikan jumlah uang beredar agar tidak beredar dalam jumlah yang berlebihan. Nah, di Quran surah Al-An'am ayat 152 sudah dijelaskan yang artinya, dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat sampai dia mencapai dewasa, dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya. Apabila kamu berbicaralah sejujurnya, sekalipun dia kerabatmu, dan penuhilah janji Allah. Demikianlah Dia memerintahkan kepadamu agar kamu ingat. Sistem kerja. Sistem moneter sepanjang zaman telah mengalami banyak perkembangan. Sistem keuangan inilah yang paling banyak dilakukan studi empiris maupun historis bila dibandingkan dengan disiplin ilmu ekonomi yang lain. Sistem ekonomi pada zaman Rasulullah digunakan minatik standar, yaitu emas dan perak, karena keduanya merupakan alat pembayaran yang sah dan beredar di masyarakat. Nilai tukar emas dan perak pada masa Rasulullah ini relatif stabil. Instrumen utama itu ada 3. Yang pertama itu value judgment, yang dapat menciptakan suasana yang memungkinkan alokasi dan distribusi sumber yang sesuai dengan ajaran Islam. Pada dasarnya, sumber daya merupakan amanah dari Allah yang pemanfaatannya dilakukan secara efisien dan efektif. Yang kedua itu kelembagaan yang berkaitan dengan kegiatan sosial, ekonomik, dan politik, yang salah satunya dapat menciptakan mekanisme harga yang dapat meningkatkan efisiensi dalam pemanfaatan sumber. Yang ketiga itu mekanisme lembaga perantara keuangan yang beroperasi berdasarkan sistem bagi hasil. Nah, selanjutnya itu kerangka kerja. Dalam peradaban manusia, uang telah memberikan manfaat yang besar berdasarkan fungsi-fungsinya sebagai alat transaksi, satuan hitung, dan penyimpanan nilai. Uang memberi manfaat bagi manusia dalam mengatasi kesulitan untuk melakukan berbagai kegiatan ekonomi seperti perdagangan, investasi, konsumsi, dan menabung. Manfaat uang tersebut menyebabkan permintaan masyarakat akan dilatar belakangi oleh motif yang berbeda-beda, antara lain untuk keperluan transaksi, berjaga-jaga, dan spekulasi.